Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas A, yaitu Ibu Ade Widianti SE MSAK CA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah diberikan proyek mengenai mengukur bagaimana kelayakan bisnis dari kios kopi dengan omset yaitu 200 juta. Untuk selanjutnya, anggota kelompok 2 yaitu next slide. Yang pertama ada Nadia Destriantari dengan ujung NPM 5, Januar Panjaitan dengan ujung NPM 13, Putri Handayani dengan ujung NPM 18, lalu ada Rosa Hilya Robiah dengan ujung NPM 53, kemudian ada Dini Permatasari dengan ujung NPM 73, dan saya sendiri Kuka Prianto dengan ujung NPM 103. Next slide. Dalam mengukur kelayakan bisnis kopi ini dengan omset 200 juta, kelompok kami menggunakan beberapa alternatif, yaitu perhitungan. Dari beberapa perhitungan ini akan kita ketahui dan kita tarik kesimpulan bagaimana kios kopi ini apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Untuk pembahasan yang pertama yaitu Economic Value Added atau EPV akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Economic Value Added atau biasa disebut dengan EVA. Di sini EVA adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Nah, biaya modal dalam dolar yang digunakan ini itu biaya modal dalam persentase aktual yang dikalikan dengan total modal yang digunakan. Next slide. Jadi di sini ada sebuah asumsi untuk cara perhitungan EVA tersebut. Di sini Mic-nya termute. maaf, saya ulangi, di sini ada sebuah asumsi untuk perhitungan EVA. Jadi di sini ada sebuah kios kopi yang memiliki penjualan sebesar 608 juta, beban pokok penjualan senilai 233 juta, dan beban administrasi dan penjualan 180 juta untuk tahun operasi terkini. Tarif pajak yang berlaku adalah 50% dengan total modal yang digunakan yaitu sama dengan 200 juta. Biaya modal aktual kios kopi tersebut diasumsikan dengan 10%. Jadi untuk perhitungan yang pertama di sini untuk menghitung laba sebelum pajak, di sini ada penjualan senilai 608 juta ini dikurangkan dengan beban pokok penjualan sehingga didapatkan laba bruto senilai 375 juta. Lalu dari total laba bruto ini dikurang dengan beban administrasi dan penjualan sehingga didapatkan total laba operasi senilai 195 juta, dan laba operasi ini kemudian dikalikan dengan pajak penghasilan yang tadi diasumsikan sebesar 50% sehingga didapatkan 95 juta, sehingga hasil laba operasi ini dikurangkan dengan hasil total pajak penghasilan sehingga didapatkan laba bersih atau neto senilai 100 juta. Next slide. Baik, untuk perhitungan yang selanjutnya itu langsung pada menghitung EVA. Jadi sebelumnya rumus untuk menghitung EVA ini laba operasi setelah pajak dikurangkan dengan perhitungan persentase biaya modal aktual dikalikan dengan total modal yang digunakan. Seperti yang tertera pada slide, yaitu didapatkan laba operasi setelah pajak dari perhitungan sebelumnya senilai 100 juta dikurang dengan hasil persentase biaya modal aktual senilai 10% dikali dengan total modal yang digunakan 200 juta itu sehingga didapatkan 20 juta, lalu dikurangkan sehingga menghasilkan 80 juta total EVA-nya. Next slide. Jadi terdapat kesimpulan di mana EVA
EVA yang dihasilkan kios kopi tersebut, yaitu sebesar 80 juta. Hal tersebut juga disesuaikan antara laba dengan biaya modal yang digunakan sebenarnya. Oleh karena itu, EVA ini merupakan ukuran dari kekayaan yang berhasil diperoleh atau dihabiskan oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelayakan bisnis dari kios kopi ini jika dilihat dari perhitungan return on investment atau tingkat imbal hasil investasi. Nah, selanjutnya, jadi tingkat imbal hasil investasi atau ROI ini adalah ukuran kinerja yang mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan. Nah, ROI ini merupakan analisis melihat berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari total modal yang ditanamkan pada suatu usaha. Nah, return on investment akan dinilai positif jika menunjukkan laba atau keuntungan, sedangkan akan bernilai negatif jika menunjukkan kerugian. ROI ini menggunakan rasio dalam bentuk persentase untuk mengukur hasil jumlah aktiva yang meliputi kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada ROI. Jadi yang pertama itu ada profit margin yang dilihat dari besaran keuntungan operasi dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Kemudian kedua itu operating asset turnover atau perputaran aset operasi, di mana faktor ini merupakan tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi perhitungan tingkat perputaran, dan perputarannya ini akan diketahui seberapa jauh tingkat efisiensi perusahaan dalam mendayagunakan persediaan kas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu receivable turnover atau perputaran piutang. Jadi perputaran piutang ini dapat berguna untuk menilai berhasil atau tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan. Perputaran piutang itu memperlihatkan rasio perputaran piutang yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik. Semakin cepat perputaran piutang, maka semakin cepat pula modal kembali. Dan yang terakhir yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan dan berputar dalam satu periode. Perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut. Selanjutnya, jadi langsung pada informasi, sebuah kios kopi ini memiliki modal usaha sebesar 200 juta dan kios kopi ini memperoleh laba operasi seperti yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi yang terdapat di dalam slide, di mana terdapat nilai penjualan sebesar 608 juta, lalu dikurangi oleh beban pokok penjualan 233 juta, sehingga menghasilkan laba bruto 375 juta. Lalu dikurang 180 juta dari beban administrasi dan penjualan, menghasilkan laba bersih 195 juta. Kemudian dikurang pajak penghasilan 95 juta, menghasilkan laba bersih atau neto 100 juta. Kemudian terdapat tambahan informasi di mana di awal tahun, nilai aset operasi itu sebesar 340 juta dan di akhir tahun nilai aset operasinya yaitu 440 juta. Selanjutnya, yang pertama itu menghitung ROI atau tingkat imbal hasil investasinya itu menggunakan laba operasi dan aset yang digunakan. Dan ini dinyatakan dalam rumus laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Aset operasi rata-rata itu diperoleh dari aset awal operasi awal tahun, kemudian ditambah dengan aset akhir tahun, lalu dibagi dua. Kemudian lanjut pada perhitungannya untuk menghitung aset operasi rata-rata pada kios kopi ini, aset awal sebesar 340 juta ditambah dengan aset akhir 440 juta, lalu dibagi dua, sehingga menghasilkan aset operasi rata-rata 390 juta. Kemudian untuk menghitung ROI-nya, 195 juta dari laba operasi, lalu dibagi dengan aset operasi rata-rata yang telah dihitung, yaitu 390 juta, sehingga menghasilkan nilai ROI sebesar 0,50 atau 50%. Kemudian yang kedua itu menghitung tingkat imbal hasil investasi ini menggunakan margin dan perputaran. Margin itu dinyatakan dalam rumus laba operasi lalu dibagi penjualan, sedangkan perputaran dinyatakan dalam rumus penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Untuk menghitung margin dari kios kopi ini, laba operasi 195 juta dibagi 608 juta dari penjualan, menghasilkan margin 0,325 atau 32,5%. Sedangkan perputarannya, penjualan 608 juta dibagi dengan 390 juta dari aset operasi rata-rata, sehingga menghasilkan perputaran 1,55. Sehingga untuk menghitung ROI-nya, yaitu margin dikali perputaran, 0,325 dikali 1,45 menghasilkan ROI 0,50 atau 50%. Selanjutnya,
Nah, yang ketiga itu menghitung tingkat imbal hasil investasi menggunakan laba usaha bersih dengan modal usaha yang dinyatakan dalam rumus laba usaha bersih dibagi modal usaha lalu dikali 100%. Adapun perhitungannya yaitu laba usaha bersih 100 juta dibagi 200 juta dari modal usaha lalu dikali 100% menghasilkan nilai ROI 0,50 atau 50%. Lanjut pada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan ROI atau tingkat imbal hasil investasi menggunakan ketiga metode rumus yang telah dihitung sebelumnya, menunjukkan bahwa nilai ROI kios kopi itu berada pada posisi angka 50%. Nah, persentase ini menunjukkan bahwa kios kopi memperoleh 50% keuntungan dari besarnya modal yang dikeluarkan selama satu periode. Angka ini juga menunjukkan bahwa kios kopi mendapat keuntungan Rp50 dalam setiap Rp100 biaya yang diinvestasikan. Tingkat ROI yang bernilai positif 50% mengartikan bahwa total biaya investasi dapat dikembalikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha kios kopi ini layak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu adalah net present value. Next slide. Net present value itu atau NPV adalah perhitungan selisih antara nilai arus kas masuk sekarang dan arus kas yang keluar pada kurun waktu tertentu. Net present value ini digunakan dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi yang merupakan salah satu cara untuk menentukan keuntungan atau profitabilitas dari suatu kelayakan suatu bisnis. Net present value ini akan memiliki dua kesimpulan apabila sudah terdapat hasil dari perhitungannya. Next slide. Hasil perhitungan dari net present value ini adalah salah satunya adalah net present value positif adalah jika bisnis itu layak dipilih untuk dijalankan dan mendatangkan keuntungan berupa uang, sehingga analisis akan menyebutkan ide bisnis yang masuk ke dalam rekomendasi untuk segera dimulai. Yang kedua itu ada net present value negatif. Net present value negatif ini muncul jika bisnis yang dipilih tidak tepat atau tidak layak untuk dijalankan, bahkan untuk dimulai sekalipun karena berpotensi mendatangkan kerugian. Analisis Analisis bisnis biasanya menyarankan untuk tidak mengambil bisnis yang cenderung meminta pembatalan demi menghindari kerugian yang dialami oleh perusahaan. Next slide. Berikut adalah salah satu contoh dari kios kopi. Kios kopi memiliki modal awal yaitu 200 juta dengan pendapatan yang diharapkan yaitu 140 juta untuk produksi kopi. Masa proyek ini adalah 5 tahun. Mesin kopi yang digunakan untuk memproduksi kopi dibeli seharga 120 juta. Setelah 5 tahun, mesin tersebut dapat dijual pada harga 20 juta. Selain mesin, modal kerja yang diharapkan dapat meningkat sebesar 80 juta. Perusahaan berharap dapat memperoleh kembali investasinya dalam modal kerja di akhir masa proyek. Beban operasi tunai tahunan diperkirakan sebesar 80 juta dan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan adalah 13%. Next slide. Adapun rumus untuk menghitung daripada net present value ini adalah R dibagi dengan 1 tambah I pangkat T. R di sini adalah arus kas tahun berjalan, I di sini adalah tingkat bunga, tingkat bunganya itu adalah sebesar 13% dan banyak tahunnya itu adalah T. Yang pertama kita lakukan adalah untuk mengidentifikasi arus kas yang pertama kali, di mana pada tahun 0 itu terdapat beberapa investasi, itu investasi mesin kopi sebesar 120 juta dan investasi modal kerja sebesar 80 juta, sehingga total investasi awalnya itu adalah 200 juta, di mana perusahaan mengharapkan pendapatannya itu 140 juta per tahun dan dengan beban-beban operasinya itu sebesar 80 juta, sehingga arus kas setiap tahunnya itu diharapkan adalah 60 juta. Pada tahun kelima, perusahaan mengharapkan pendapatannya itu sebesar 140 juta dengan beban operasi sebesar 80 juta. Dan berharap nilai residunya itu adalah 20 juta dan mengharapkan perolehan kembali modal kerja sebesar 80 juta sehingga totalnya itu menjadi 160 juta. Next slide. Dari sini kita menemukan bahwasannya arus kas dari tahun pertama itu hingga tahun keempat itu adalah 60 juta dan tahun kelima itu 160 juta daripada perhitungan identifikasi arus kas, di mana uh, kita masukkan ke rumus, maka di sini dapat diketahui bahwasanya faktor diskonto untuk tahun pertama itu 0,8850 dikali dengan 60 juta sehingga mendapatkan nilai 53 juta 100. Yang kedua ada 60 juta dikali 0,7
831 didapatkan hasil 46.986. Yang ketiga dikali dengan 0,9931 mendapatkan hasil 41.586. Yang keempat itu dikali dengan 0,6133 sehingga didapatkan hasil 36.798. Dan yang kelima itu dikali dengan 0,5428 didapatkan hasil 86.848. Nah, faktor diskonto ini bisa dilihat daripada rumus itu. Bahwasanya rumus itu adalah R dibagi dengan satu tambah I pangkat T. Nah, R di sini adalah tahunnya. Pada tahun pertama itu bisa dibuat 1 dibagi 1 tambah I. Ini itu adalah 0,13 sehingga didapatkan 0,8850. Dan setiap pangkat T-nya itu adalah pangkat dari setiap tahun ini. Jika dia tahun pertama yaitu pangkat 1, jika dia tahun kedua dia pangkat 2, jika dia tahun ketiga dia pangkat 3. Sehingga didapatkan nilai sekarang bersih adalah 65.318.000. Next slide. Adapun kesimpulan daripada net present value ini adalah bahwasanya kios kopi ini memiliki hasil yang positif, bahwa didapat dari proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh kios kopi atau investasinya ini melebihi dari proyeksi kios kopi yang dikeluarkan. Hasilnya ini memberikan kesimpulan bahwa nilai present value-nya positif yang menguntungkan sebesar 65.318.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan selanjutnya, yaitu mengenai tingkat imbal hasil internal atau IRR. Next slide. Baik, jadi internal rate of return atau IRR itu didefinisikan sebagai tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang dari arus kas proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat NPV sebuah proyek menjadi 0. Setelah IRR selesai dihitung, maka IRR tersebut akan dibandingkan dengan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan perusahaan. Jika IRR lebih besar daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, proyek dinyatakan dapat diterima. Yang kedua, jika IRR lebih kecil daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, maka proyek ditolak. Dan yang terakhir, jika IRR sama dengan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, maka perusahaan akan sama saja, apakah akan menerima atau menolak usulan investasi. IRR adalah teknik investasi yang paling banyak digunakan karena IRR adalah tingkat imbal hasil, sebuah konsep yang membuat manajer merasa nyaman menggunakannya. IRR adalah tingkat imbal hasil majemuk aktual atau sebenarnya yang didapat oleh investasi awal. Next slide. Baik, jadi IRR ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu jika menggunakan arus kas yang sama. Karena serangkaian arus kas sama jumlahnya, faktor diskonto tunggal dari tabel nilai sekarang dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas. Yang kedua yaitu IRR dengan periode lebih dari 1 tahun dan arus kas yang tidak sama. Jika jumlah arus kas tidak sama, maka dapat diselesaikan dengan cara trial dan error. Next slide. Baik, jadi untuk informasinya yaitu kios kopi mempunyai modal awal atau investasi awal sebesar 200 juta dengan masa proyek 5 tahun dan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan oleh perusahaan adalah 10%. Dan di sini ada dua arus kas. Yang pertama ada arus kas yang sama setiap periodenya sebesar 60 juta atau arus kas yang tidak sama. Untuk arus kas yang tidak sama setiap periodenya itu arus kas yang tahun pertama itu sebesar 100 juta, tahun kedua keempat 100 juta dan tahun terakhir tahun kelima yaitu 140 juta. Next slide. Yang pertama itu diskonto sama dengan investasi awal atau arus kas tahunan. Di mana investasi awalnya itu 200 juta dibagi 60 juta menghasilkan angka 3,3333. Dari tabel nilai sekarang tunggal maka DF-nya sama dengan 3,333 untuk 5 tahun mengimplikasikan IRR sebesar 13%. Next slide.
Baik, untuk metode perhitungan yang kedua yaitu apabila jumlah arus kas yang berbeda setiap periode, di mana di sini mengambil asumsi yaitu suku bunga sebesar 10% dan 13%. Yang pertama yaitu asumsikan bahwa perkiraan tingkat suku bunga yang pertama adalah 10% untuk tahun pertama dengan arus kas bersih 100 juta dan faktor diskonto sebesar 0,90909 itu menghasilkan nilai sekarang sebesar 90.909.091 rupiah. Lalu untuk tahun kedua, yaitu dengan arus kas bersih 130 juta dengan faktor diskonto 0,82645, menghasilkan nilai sekarang 107.438.017 rupiah. Dan yang untuk tahun ketiga, yaitu dengan arus kas bersih 120 juta dengan faktor diskonto 0,75131, menghasilkan nilai sekarang 90.157.776 rupiah. Dan untuk tahun keempat, dengan arus kas bersih 100 juta dengan faktor diskonto 0,68301, menghasilkan nilai sekarang 68.301.346 rupiah. Lalu untuk tahun yang kelima, yaitu dengan arus kas bersih 140 juta dan faktor diskonto 0,62092, menghasilkan angka 86.928.985 rupiah. Lalu PV atau nilai sekarang dari cash inflow yaitu penjumlahan dari semua tahun yaitu menghasilkan 443.735.214 rupiah. Dengan initial outflow atau investasi awal sebesar 200 juta lalu dikurangkan dan menghasilkan NPV sebesar 243.735.214 rupiah. Lalu untuk asumsi yang kedua yaitu menggunakan bunga 13% untuk tahun pertama dengan arus kas bersih 100 juta dan faktor diskonto 0,88496 itu menghasilkan nilai sekarang 88.495.575 rupiah. Lalu untuk tahun kedua yaitu dengan arus kas bersih 130 juta dengan faktor diskonto 0,78315 menghasilkan nilai sekarang 101.809.069 rupiah. Untuk tahun ketiga yaitu dengan arus kas bersih 120 juta dan faktor diskonto 0,69305 menghasilkan angka 83.166.019 rupiah. Dan untuk tahun keempat yaitu dengan arus kas bersih 100 juta dan faktor diskonto 0,61332 menghasilkan angka 61.331.873. Dan untuk tahun terakhir atau tahun kelima, yaitu dengan arus kas bersih 140 juta dan faktor diskonto 0,54276, itu menghasilkan angka 75.986.391 rupiah. Lalu ditambahkan menghasilkan PV dari cash inflow sebesar 410.788.927 rupiah dengan initial outflow atau investasi awal sebesar 200 juta dan menghasilkan NPV sebesar 210.788.927 rupiah. Setelah mendapatkan NPV dari kedua suku bunga, maka dapat dicari IRR-nya dengan cara yaitu 243.735.214 rupiah dibagi IRR dikurang 10% sama dengan 243.735.214 rupiah dikurang 210.788.927 rupiah dibagi 13% dikurang 10%. Lalu hasilnya yaitu 243.735.214 rupiah per IRR min 10% sama dengan pengurangan dari MPV yaitu 32.946.287 rupiah dibagi 3%. Lalu selanjutnya 243.735.214 dikali 3% per 32.946.287 rupiah sama dengan IRR min 10%. Lalu menghasilkan angka 22,19 sama dengan IRR dikurang 10% dan menghasilkan IRR itu 10 ditambah 22,19% yaitu 32,19 atau dibulatkan menjadi 32%. Lalu kesimpulannya karena IRR lebih tinggi daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan yaitu 10%, maka proyek diterima. Next slide. Baik, jadi setelah melihat perhitungan dari kedua IRR, baik itu di arus kas yang sama ataupun tidak sama, dapat disimpulkan bahwa proyek kios kopi memiliki investasi awal sebesar 200 juta dan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan oleh perusahaan sebesar 10%.
Jika arus kas yang dihasilkan sama per tahun sebesar 60 juta, maka dihasilkan IRR sebesar 13%. Artinya IRR lebih tinggi daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, yaitu 10%, maka artinya proyek diterima. Lalu, dan jika proyek menghasilkan penghematan atau arus kas sebanyak 100 juta, 120 juta, 130 juta, 100 juta, dan 140 juta untuk 5 tahun yang berturut-turut, maka IRR yang didapat adalah 32%. Artinya, IRR tersebut lebih tinggi daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, yaitu 10%, maka proyek diterima. Jadi berdasarkan baik itu arus kas yang sama atau yang berbeda, yaitu disimpulkan bahwa proyek dapat diterima. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu tentang accounting rate of return. Next slide. Accounting rate of return atau tingkat imbal hasil akuntansi ini merupakan model non-diskonto, yaitu metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi tersebut. Nah, metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah earning after tax yang dibandingkan dengan rata-rata investasinya. Next slide. Lalu kelebihan dan kekurangan dari accounting of return ini, yang pertama yaitu kelebihannya sendiri, yaitu sederhana dan mudah. Karena dalam menghitungnya itu cukup melihat laporan laba rugi yang ada. Lalu untuk kekurangannya tersendiri, yaitu yang pertama, mengabaikan nilai waktu uang dan tidak memperhitungkan aliran arus kas. Mengabaikan mengabaikan nilai waktu uang dan tidak memperhitungkan aliran arus kas. Ini dimaksudkan yaitu dalam menghitung accounting rate of return ini, seorang manajer itu hanya memilih investasi-investasi yang mementingkan nilai laba saja. Terus yang kedua yaitu ketergantungan pada laba neto. Tingkat imbal hasil akuntansi ini bergantung pada laba neto yang merupakan ukuran keuangan yang paling mungkin untuk dimanipulasi oleh para manajer. Nah, beberapa alasan untuk memanipulasi laba neto adalah kontrak utang, yaitu konvenen utang dan juga bonus. Kontrak utang ini biasanya mensyaratkan agar sebuah perusahaan itu harus menjaga rasio-rasio akuntansi keuangannya agar dapat berpengaruh pada laba yang dilaporkan dan juga jumlah aset-aset jangka panjang. Yang ketiga yaitu insentif manajer. Hal ini dimaksudkan yaitu para manajer itu mungkin dalam memandang bahwa setiap investasi baru itu berupaya untuk memaksimalkan neto secara signifikan, di mana manajer ini berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dibandingkan memilih investasi yang dapat menghasilkan laba neto tertinggi untuk setiap rupiahnya yang diinvestasikan. Next slide. Informasinya yaitu kios kopi dengan modal awal yaitu 200 juta dengan masa project atau manfaat yaitu 5 tahun tanpa nilai residu. Untuk arus kas tahunannya di tahun pertama yaitu 100 juta, tahun kedua 130 juta, tahun ketiga 120 juta, tahun keempat 100 juta, dan tahun kelima yaitu 140 juta. Nah, langkah menghitung ARR itu pertama menghitung laba neto tahunan untuk setiap tahun sampai dengan tahun terakhir, yaitu tahun kelima. Kemudian bisa dihitung ARR-nya. Next slide. Nah, masuk ke dalam perhitungannya, yaitu pertama menghitung beban penyusutan tahunan, yaitu dengan cara menghitung investasi awal dikurangkan dengan nilai residu, lalu dibagi dengan tahunnya. Investasi awalnya yaitu 200 juta, kemudian tadi tanpa ada nilai residu yaitu 0, dibagi dengan jumlah tahun yaitu 5, maka didapatkan yaitu 40 juta per
per tahun untuk beban penyusutan tahunannya. Lalu kita akan menghitung laba neto tahunan per tahunnya untuk 5 tahunnya dengan rumus yaitu arus kas bersih ini akan dikurang dengan beban penyusutan. Untuk laba neto tahun pertama, yaitu tadi arus kas di tahun pertama itu 100 juta, dikurang dengan beban penyusutannya, yaitu 40 juta. Didapatkan yaitu 60 juta. Begitu seterusnya hingga laba neto tahun kelima, yaitu arus kas tahun kelima yaitu 140 juta, dikurang dengan 40 juta, yaitu didapatkan 100 juta. Nah, untuk laba neto tahun pertama yaitu 60 juta, tahun kedua 90 juta, tahun ketiga 80 juta, tahun keempat 60 juta, dan tahun kelima 100 juta. Kemudian, kita jumlahkan laba neto untuk masing-masing tahun, sebanyak 5 tahun, didapatkan yaitu 360 juta. Lalu, laba neto rata-rata ini, yang tadi 360 juta ini, kita bagi dengan 5, didapatkan yaitu 78 juta. Kita masukkan ke dalam rumusnya, accounting rate of return ini, yaitu laba rata-rata dibagi dengan investasi awal. Laba rata-ratanya itu 78 juta dibagi dengan investasi awal, yaitu 200 juta. Didapatkan yaitu 0,39 atau 39%. Next slide. Nah, artinya dari hasil perhitungan ini, angka ARR itu lebih besar daripada tingkat return yang dipersyaratkan dengan diasumsikan yaitu 30%. Tadi dalam perhitungan ditemukan bahwa angka ARR ini yaitu 39%. Nah, dengan demikian, maka investasi ini dinilai layak untuk dijalankan. Namun, apabila dari hasil perhitungan ARR untuk kios kopi ini kurang dari 30%, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai payback period. Payback period sendiri atau periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Periode pengembalian modal sering digunakan untuk menilai hal-hal berikut, yakni resiko keuangan, pengaruh investasi pada likuiditas, resiko keusangan, dan pengaruh investasi pada ukuran-ukuran kinerja. Semakin cepat payback period, maka akan semakin menarik perhatian para investor. Adapun kelebihan dan kekurangan dari payback period sendiri yaitu kelebihannya yaitu mudah digunakan karena rumusnya yang mudah, menyaring dan menyeleksi proyek yang lebih baik, membantu dalam mengevaluasi proyek, serta mengurangi resiko kerugian. Sedangkan untuk kekurangannya yakni arus kas yang diperoleh suatu bisnis dapat berubah-ubah, sehingga sulit untuk menentukan proyek mana yang lebih baik. Adapun informasi mengenai kios kopi, yang pertama yaitu modal awal atau investasi awal sebesar 200 juta, masa proyek selama 5 tahun, arus kas yang sama setiap periodenya sebesar 100 juta, untuk arus kas tahunan yang diharapkan pada tahun pertama yaitu 100 juta, untuk tahun kedua 130 juta, tahun ketiga 120 juta, tahun keempat 100 juta, dan tahun terakhir atau tahun kelima sebesar 140 juta. Untuk menghitung payback period terdapat dua rumus. Yang pertama menggunakan arus kas yang sama setiap periode. Rumusnya ini yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Untuk investasi awal sendiri, seperti yang kita tahu bahwa investasi awalnya sebesar 200 juta, dibagi dengan arus kas yang sama setiap tahunnya, yaitu 100 juta, sehingga menghasilkan payback period selama 2 tahun. Maka periode pengembalian modal atau payback period di kios kopi dengan arus kas yang sama adalah selama 2 tahun. Dan untuk rumus yang kedua, yaitu menggunakan jumlah arus kas yang berbeda setiap periodenya. Untuk tahun pertama, investasi yang belum kembali pada awal tahun, yaitu sebesar 200 juta, untuk arus kas tahunannya sebesar 100 juta, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal, yaitu selama 1 tahun. Dan pada tahun kedua, investasi yang belum kembali, yaitu sebanyak 100 juta, dan untuk arus kas tahunannya sebesar 130 juta. Sehingga waktu dibutuhkan untuk pengembalian modal, yaitu selama 0,8 tahun. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal selama 1,8 tahun.
Untuk periode pengembalian modal atau payback period di kios kopi dengan arus kas yang berbeda, yaitu selama 1,8 tahun. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan payback period dengan dua metode yang telah diperhitungkan sebelumnya, menunjukkan bahwa payback period dari kios kopi adalah selama 2 tahun untuk arus kas yang sama dan 1,8 tahun dengan menggunakan arus kas yang berbeda. Artinya, dengan arus kas yang sama, periode pengembalian modal dari kios kopi adalah selama 2 tahun, sedangkan untuk arus kas yang berbeda, periode pengembalian modalnya itu selama 1,8 tahun. Dengan masa proyek 5 tahun, maka disimpulkan bahwa kios kopi layak untuk dijalankan karena periode pengembalian modalnya berkisar antara 1,8 tahun hingga 2 tahun, yang artinya lebih cepat dari masa proyek yang diperkirakan, yakni 5 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Next slide. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari kelima elemen dari ketujuh elemen perhitungan dan semuanya itu dinilai layak. Dengan demikian, kios kopi tersebut layak dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.